Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egi Erin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Kali ini saya ingin sharing, pembahasan kali ini adalah soal pedaling atau kayuhan ya. Bagaimana kita mengayuh sepeda atau pedaling dalam riding supaya kayuhan kita ini bisa efisien dan efektif ya. Ya, kita tidak buang-buang tenaga, terus tidak mudah capek dan sebagainya. Ya, supaya transfer power kita ke sepeda ini dari badan kita ini efisien. Ya, ini hanya sharing, sekedar sharing dari pengalaman saya setelah sekian lama bersepeda. Saya hanya ingin berbagi saja. Jika ada masukan dari teman-teman, boleh komen ya. Teknik pedaling sendiri itu sangat terpengaruh oleh bike fitting ya. Bike fitting juga ini ada beberapa versi, jadi masing-masing ada perbedaan. Silahkan Anda explore sendiri nanti bike fittingnya seperti apa. Dan saya tidak akan bahas di dalam video kali ini ya. Mungkin akan saya bahas lain waktu tentang bike fitting. Beberapa tahun ini saya beberapa kali melakukan eksperimen ya untuk diri pribadi saya dari cara pedaling saya. Jadi saya menemukan berbagai perbedaan dari teknik tersebut, terutama rasanya dari otot yang kita pergunakan ya. Dari teknik tersebut begitu kita mengeluarkan satu upaya dalam kayuhan, pegalnya itu masing-masing teknik ini berbeda gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan satu teknik yang saya merasakan di sini kenyamanan dalam kayuhan. Jadi dari sebelumnya saya merasakan sedikit kekurangan, tapi setelah saya robah menjadi kayuhan ini, saya merasakan kenyamanan di situ. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ya, seperti inilah kayuhan yang saya lakukan akhir-akhir ini. Jadi saya menemukan kenyamanan di sini. Ini mungkin bukan teknik kayuhan yang terbaik, tapi untuk pribadi saya ini adalah teknik kayuhan yang saya rasakan kenyamanan di situ. Kenyamanan di sini dalam artian adalah ya, apapun yang kita lakukan dalam bersepeda, mau kebut-kebutan, mau santai, mau apapun, saya merasakan di sini semua bisa dilakukan dengan happy, dengan nyaman gitu ya. Jadi saat kita kebut, saya merasakan bisa memaksimalkan seluruh otot yang potensial dalam tubuh saya untuk dibejek habis ya. Dan akhirnya speednya sendiri juga bisa sangat memuaskan menurut saya. Kalau teman-teman ingin merubah teknik pedaling, ya bisa teman-teman coba teknik saya ini. Teman-teman juga bisa merasakan nanti otot-otot yang dipergunakan jika memperbaiki teknik teman-teman ya. Kalau yang saya rasakan untuk teknik yang saya pergunakan sekarang, ya itu dari teknik sebelumnya yang saya pergunakan, itu ada perubahan otot yang dipakai ya. Nah, bisa Anda cirikan atau rasakan perbedaannya seperti apa. Kalau yang saya rasakan itu adanya satu perubahan atau rasa pegal, terutama di sini di hamstring ya, di hamstring dengan glute. Di daerah-daerah sini pada awal saya merubah teknik pedaling saya, otot-otot ini akan terasa pegal ya, tapi itu akan terjadi di awal-awal saja, sekitar 1 minggu sampai 2 minggu atau 3 minggu dalam riding Anda, saya rasakan kepegalan di daerah tersebut ya. Nah, menurut saya kalau Anda ingin menggunakan teknik yang saya pakai ini, ya feel saja, rasakan saja otot-otot yang tadi saya sebutkan. Jika sudah menemukan rasa pegal di situ, kemungkinan teknik Anda sudah mendekati ke
eh, arah yang lebih diinginkan lagi ya, tekniknya yang seperti ini. Jadi itu yang akan merubah yang tadi, yang tadinya saya suka sering pegal di bagian sini ya, paha dari tengah ke bawah yang depan. Setelah melakukan teknik yang saya lakukan sekarang, pegal di sini hampir tidak pernah lagi saya rasakan. Kalaupun mau pegal, pegalnya keseluruhan saya rasakan ya, setelah lama saya lakukan. Nah, untuk merubah teknik tersebut, kita memang perlunya fokus di pikiran kita untuk menyatukan antara pikiran kita dengan otot kita ya. Kalau saya ini kan, jadi fokus kita hilangkan fokus dari otot-otot di tengah paha sampai ke depan ini, ke bagian ini yang depan. Hilangkan dari fokus kita. Kita fokuskan ke otot yang bagian tengah ini ya, tengah, bagian dalam, bagian luar, bagian atasnya, ke atas ke sini. Kita fokuskan ke situ. Kalau ke sini kita sangat susah untuk fokusnya, tapi Anda nanti bisa merasakannya dari feeling Anda. Begitu ini nanti mungkin suatu saat akan merasakan kepegalan di daerah sini dan daerah glute. Nah, kalau sudah bisa merasakan yang seperti barusan, kemungkinan tekniknya sudah mendekati dengan apa yang saya lakukan ini. Ya, ini sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ini perlu waktu lama. Ya, kalau saya dulu lakukan mungkin sekitar 1-2 bulan, baru itu menjadi habit buat saya, baru menjadi kebiasaan. Jadi saya sudah tidak perlu lagi untuk fokus memikirkan tentang otot yang saya gunakan. Ya, tapi untuk di minggu-minggu awal, ya bulan-bulan awal, Anda selalu fokus dengan perubahan yang Anda lakukan. Ya, kalau ingin mengikuti teknik yang saya lakukan, coba untuk memindahkan fokus Anda dari paha depan ini ya ke paha yang bagian tengah ke belakang, ke sini. Fokusnya ke sini. Jadi mengeluarkan tenaganya dari sini. Ya. Dari dalam ke luar. Oke. Terus satu lagi, begitu Anda ini lihat putaran kaki saya. Nah, begitu arah crank gear ini di atas terus mau ke bawah, mau menekan. Nah, perhatikan tumit saya yang ini, tumitnya Anda ke bawahin sedikit ya, seperti itu. Jadi tidak jinjit, begitu nekan nggak jinjit seperti ini, tapi kurang lebih begini. Nah, ya, nah gitu, nah gitu. Oke, ini teknik yang kedua. Kalau teknik pertama kurang lebih seperti ini. Nah, lebih ke jinjit. Ya. Kalau teknik yang ketiga, dia anklingnya ininya lebih banyak. Lebih seperti ini. Oh. Ya. Nah. Seperti itu. Ini yang kedua. Saya rubah. Nah, ini teknik yang saya lakukan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di bagian betis, jangan sampai ada pergerakan betis seperti standing calf ya. Kalau kita lagi fitness, standing calf kan jinjit-jinjit gitu ya. Ini akan mempergunakan otot di betis terlalu banyak ya. Kalau saya sarankan otot-otot betis ini, karena otot betis ini otot kecil ya, termasuk dibanding dengan otot yang ini ya. Jangan mempergunakan kayuhan seperti gerakan ini, jangan gitu ya, tapi lebih ke nahan seperti itu ya. Jadi begitu nekan ke bawah, tumitnya ke bawahin sedikit ya, supaya otot ininya hanya tegang dalam artian menahan, bukan menekan ya, bukan gini, tapi nahan gini ya. Otot ini yang akan lebih tegang lagi di sini, otot tahanannya seperti itu ya. Anda bisa rasakan nanti begitu Anda nekan ke sini ya, ke bawah, otot ini akan tertekan
tapi lebih tahan lama daripada kita melakukannya gini ya, kayak jinjit seperti itu. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaatnya dari teknik yang saya jelaskan. Ya, ini bukan berarti saya menggurui, tapi hanya berbagi saja. Selamat mencoba. Buat teman-teman yang menyukai video ini, silahkan di like ya videonya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, salam goes happy dari saya, Egy Erin Ismail. Sampai ketemu lagi di lain video. Bye.